Dari hadis halaman 5 masuk ke halaman 6 dari brosur Zina dan Bahayanya bagian yang ketiga. Dari Maqil bin Yasar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditikam seseorang di antara kalian di kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Pertanyaan, bagaimana dengan seorang suami yang mengajak keponakan istrinya untuk pergi berdua, jalan-jalan dan makan di restoran mahal tanpa izin dan tidak ditemani oleh istrinya? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai tindakan menyentuh wanita yang tidak halal baginya sebagaimana yang terdapat pada hadis di atas? Lagi itu kok ya tidak ditanyakannya, sudah jelas loh. Ya, mengajak keponakan istrinya jalan-jalan berdua, makan di restoran mewah, bukan hanya mewah, kok lama-lama ngamar di hotel mewah. Ya. Lama-lama ngamar di hotel mewah dengan keponakan istrinya. Koyone apa itu rong ponakane istrinya, ponakan istrinya koyone apa, berduaan kemana-mana, jalan-jalan, makan berdua, piknik berdua. Nah, lama-lama ngamar berdua itu nanti. Ya kira-kira ini jalan-jalan berdua dan lain sebagainya itu dibenarkan oleh agama tidak? Terjadi kholwat tidak itu? Berduaan sedang Nabi melarang untuk apa? Agama kita itu melarang kita berduaan. Ya. Dalam hadis ya, hadis tadi disebutkan, jangan kalian berdua-duaan dengan perempuan. Yang ketiga, setan. Ya, setan itu pinter. Setan itu pinter. Ini makan dulu, banyak orang melihat, kemudian jalan-jalan, orang melihat, lama-lama setan masuk, semakin dalam, semakin jauh. Akhirnya daripada nanti dilihat orang tidak bisa apa-apa, sudah cari tempat yang nyaman, aman, jauh dari penglihatan manusia. Dikiranya Allah tidak maha melihat, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini terkena dengan hadis tadi dan melanggar larangan dari Nabi tadi, berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi melanggar sudah. Ya, kita tidak perlu ikut-ikutan yang seperti ini. Kalau ini orang ngaji, aneh gitu. Aneh. Kan ponakan istri, bukan ponakan suaminya. Kalau ponakan suaminya mungkin anak perempuan dari adiknya, atau anak perempuan dari kakaknya. Kalau ini kan anak perempuan dari istrinya, dengan suami kan tidak mahram. Ya, ada lagi. Berikutnya, Ustadz, saya ini mantan juru foto, juru dekorasi, serta wartawan cetak. Namun setelah saya ngaji, semua aktivitas itu saya hentikan karena saya rasa banyak madharat dan membawa dosa besar. Suatu saat saya dekorasi manten, dilanjut motret dalam acara pernikahan dan waktunya malam hari. Saat selesai acara dan pulang, juru riasnya pesan bahwa ia akan bonceng bersama saya. Sekali, dua kali, tiga kali biasa-biasa saja. Namun suatu saat ada yang berbeda. Saat di tengah jalan yang gelap, dia minta berhenti dan tangan saya dipegang, diarahkan ke badannya di tempat-tempat terlarang. Lama-lama terulang, tidak hanya seperti itu, tetapi lebih jauh lagi, tidak usah saya sebutkan. Saya sebagai lelaki saat itu memang tanpa saya sadari, saya seperti telah kerasukan setan.
Saya dan setelah saya mengaji, saya sadar telah berbuat zina dengan tetangga saya sendiri. Setelah ngaji saya berdoa, ya Allah, saya mohon agar setan hidup yang menggoda saya tersebut panjenengan lenyapkan, ya Allah, dan ampunilah dosa saya. Coba diulangi, setan hidup. Ya Allah, saya mohon agar setan hidup yang menggoda saya tersebut panjenengan lenyapkan, ya Allah, dan ampunilah dosa saya, terimalah taubat saya. Bahkan di tanah haram pun saya berdoa seperti itu dan Allah mengabulkan doa saya tersebut. Ia meninggal dunia dan alhamdulillah saya saat meninggalnya kebetulan saya pergi di luar kota sehingga saya tidak takziah meski tetangga dekat. Pertanyaan 1, apakah tobat saya masih bisa diterima Ustaz? Padahal saya dulu juga sudah Islam dan sholat. 2, saya bertobat sejak saya ngaji dan mohon ampunan Allah dengan sungguh-sungguh di tanah haram sampai sekarang berlanjut insya Allah tiap malam saat sholat tahajud. Yang ketiga, saat ini saya berusaha menambah ibadah saya dengan puasa Daud insya Allah sejak tahun 2013 dan aktivitas dakwah lainnya termasuk mentargetkan satu hari minimal 1 juz harus khotam. Dan bulan puasa minimal harus khotam 5 kali 30 juz. Dengan cerita saya di atas, apakah kira-kira masih ada ampunan Allah untuk saya Ustaz? Atas tausiahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya. Perempuan tadi meninggal itu bukan karena doa jenengan, ya, karena memang ya, sudah sampai ya, ajalnya sudah, batas usianya sudah sampai. Lah kok jenengan belum meninggal karena belum sampai batas usianya. Itu bukan karena doa panjenengan. Kalau panjenengan menganggap itu setan hidup, lah perempuan tadi menganggap jenengan juga setan hidup, wis podo-podo setane ketemu. Sehingga terjadi perbuatan zina itu podo-podo setane. Tidak mungkin bisa ketemu kalau yang satu bukan setan, gitu. Nah, memang dari kronologi yang disampaikan tadi, koyo-koyone jadi tukang foto dekorasi kuwi sing salah. Koyo-koyone jadi tukang foto itu salah, dekorasi manten itu salah. Ya, itu panjenengan yang pada saat itu memang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, melanggar apa yang menjadi larangan Allah. Allah sudah melarang la taqrabuz zina, jenengan dekat-dekat zina. Minta bonceng ya ndak apa-apa, pisan pindo telu rapopo. Setan itu memang pelan-pelan membisiki. Pisan gonceng ji enek jarak. Mungkin di depannya ditaruh tas apa-apa. Kedua masih begitu, ketiga masih begitu. Lama-lama keempat setannya pintar ya, gondelan sithik. Kelima gondelannya tambah kenceng. Keenam kemudian meraba-raba dan seterusnya seperti yang jenengan ceritakan hingga akhirnya terjadi perbuatan tersebut yang tidak perlu jenengan sebutkan tadi. Ya, artinya terjadi perbuatan zina. Goro-goro pertama diawali dengan boncengan. Ya toh? Kemudian jenengan menganggap perempuan itu setan, di tanah haram doakan itu. Lah delalai meninggal betul. Seakan-akan seolah-olah bahwa doa jenengan dikabulkan. Ya, meninggalnya itu ya, karena memang batas usianya sudah habis. Lah kok doa kok jelek sekali doanya ya, kalau memang belum bertobat doakan bahwa fulanah ini bertobat, dibukakan pintu hatinya dan lain sebagainya. Lah kok malah setan hidup itu dilenyapkan.
Ya, Allah itu tidak akan kabulkan doa-doa yang jelek-jelek begitu. Nah, bagi delalai perempuannya tadi juga sudah bertobat, kemudian dia juga mohon ampun pada Allah, berdoa, ya Allah, itu yang mau saya bujui, yang mau saya ajak jadi setan secara bersama-sama, yang saat ini masih hidup itu tolong juga dilenyapkan ya Allah karena tetangga saya. Nah, maka bukan begitu. Lah apakah setelah ngaji kemudian tahu? Ya, kita jujur saja, apalagi orang yang ngaku Islam sejak awal. Saat berzina, meski kita belum ngaji, fitrah kita mengatakan itu perbuatan dosa. Ya, orang Islam meski belum ngaji, bahkan dia tidak pernah sholat tetapi Islam, saat diri melakukan perzinaan, nuraninya kalau mau jujur ditanya, fitrahnya akan menjawab dosa. Tukang mabuk yang ngaku beragama Islam, saat ditanya apakah mabuk ini kamu belum tahu kalau ini dosa, fitrahnya akan mengatakan dosa. Nah ini terlebih lagi saudara sudah ngaji, semakin paham. Lah apakah tobatnya masih diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Yang jelas perkara tobat itu diterima oleh Allah atau tidak, langkah-langkah tobat nasuha yang Allah tunjukkan di dalam Az-Zumar 53 sampai 56 itu saudara tempuh dengan penuh kesabaran, penuh istiqomah, kesungguhan, dan betul-betul menyesali perbuatan dosa yang dulu pernah saudara lakukan. Kalau itu betul-betul tobatan nasuha sesuai janji Allah tadi, asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, ada potensi kalau itu tobatan nasuha betul, ada potensi dosa-dosa saudara diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Kalau dosa sudah dihapus oleh Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di samping itu di awal ayat atau surat Az-Zumar ayat 53 itu Allah memberi kabar gembira, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba Allah yang israf dalam dosa, yang melampaui batas dalam perbuatan dosa, menganiaya dirinya sendiri. Orang yang berzina itu israf terhadap dirinya sendiri. Orang mabuk itu menganiaya secara israf terhadap dirinya sendiri. Namun demikian, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Maka jangan putus asa. Meski dosamu setinggi gunung, setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak buih di lautan, jangan putus asa. Ya, selama Allah masih titipkan nyawa, maka la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Berhenti tobat nasuha. Begitu sampai ya, akhir hayat, sampai kita tinggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mengampuni tobat kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah? Ada lagi?